Salam saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, hari ini saya ingin membahas 8 bukti Yesus itu bukan Isa. Yang pertama, kita masuk kepada makna ataupun arti nama itu sendiri. Yesus. Yesus artinya Yahweh penyelamatan, keselamatan. Sementara Isa artinya tunggal, ya, satu saja. Nah, itu nama saja pun sudah berbeda, kan? Oke, tidak apa. Kita pergi kepada bukti yang kedua. Saudara boleh lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 7, ya. Lukas pasal 2 ayat 7. Yesus itu dilahirkan di kandang binatang dan dibaringkan di dalam palungan. Kan? Sementara Isa pula dikabarkan bahwa Isa ini dilahirkan di bawah pohon kurma. Kalau pribadi itu adalah sama, kenapa tempat lahir itu berbeda? Jadi ini sangat jelas bahwa Yesus dan Isa itu dua pribadi yang berbeda, ya. Dua pribadi yang berbeda. Oke, yang ketiganya kita lihat di dalam Matius pasal 10 ayat 2 sampai 4, ya. Matius pasal 10 ayat 2 sampai 4. Di situ Yesus mempunyai 12 murid. Ada nama-namanya dalam ayat itu. Sementara Isa pula kita tidak pernah dengar. Kita orang Kristen tidak pernah dengar sama ada Isa itu mempunyai murid ataupun tidak, ya. Jadi ada perbedaan, kan? Oke, ada perbedaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Yang keempat, di dalam Injil sangat jelas bahwa Yesus mati dan bangkit semula. Ya, Yesus mati dan bangkit semula. Kita boleh lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 6, Markus pasal 16 ayat 9, dan Lukas pasal 24 ayat 6. Ya. Jelas sekali. Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan. Selepas itu pada hari ketiga dia bangkit semula. Bukan dibangkitkan, ya. Bukan dibangkitkan, tapi dia bangkit sendiri. Sedangkan dia sudah mati. Kemudian cerita tentang Isa ini pula dikabarkan bahwa Isa ini telah dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Lepas itu Allah, ya, Allah telah mengangkat dia naik ke surga. Ya. Jadi ada perbezaan. Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan, kemudian hari ketiga itu dia bangkit sendiri. Sementara Isa ini tidak melalui kematian, terus Allah itu angkat dia ke surga. Jadi artinya dua pribadi ini berbeda. Yang mana satu betul, yang mana satu tidak betul, itu lain cerita. Ya, yang mana satu mitos, yang mana satu fakta, itu lain cerita. Ya, oke, itu yang keempat. Yang kelimanya, Yesus mengajar tentang kasih. Sehingga Yesus mengajar mengatakan kasihilah musuh. Saudara boleh lihat itu di dalam Matius, ya. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Tapi ya, Isa kita tidak dengar.
Adakah dia mengajar tentang kasih? Adakah pengajaran tentang kasih? Ya, itu Isa. Ya, jadi sekali lagi di sini membuktikan bahwa Yesus dan Isa ini sememangnya dua pribadi yang berbeda. Ya, oke, yang keenam. Ya, yang keenamnya Yesus pernah mengajar tentang cara-cara berdoa. Kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Yesus mengajar tentang doa Tuhan. Ya, Yesus ajar tentang doa Tuhan. Oke. Sementara Isa pula, saya secara pribadi tidak pernah dengar. Adakah Isa itu mengajar tentang berdoa? Ya. Itu yang keenam, ya. Yang keenam. Kemudian yang ketujuhnya, Yesus memang banyak sekali buat mujizat. Banyak sekali. Ya. Tapi di sini kita ambil ada 5 sajalah dulu contoh. Ya. Contoh yang pertama kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 7. Yohanes pasal 8 ayat 7. Dia mengampuni perempuan yang didapati berzina. Walaupun dia dirujuk melalui hukum Taurat, tapi Yesus tidak menghukum, menghakimi perempuan berzina itu. Oke, yang keduanya, menghidupkan orang mati. Ya, Lazarus, dia dihidupkan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 42 sampai ayat 43. Ya, Yohanes 11 42 sampai 43. Kemudian yang ketiga, orang buta, orang lumpuh, orang bisu, dia sembuhkan. Ya. Coba lihat dalam Matius pasal 11 ayat 5. Matius 11 ayat 5. Ya. Kemudian yang keempat, mentahirkan wanita pendarahan. Ini luar biasa sekali. Kita boleh lihat ya dalam Markus pasal 5 ayat 28. Ya. Kemudian yang kelima, Yesus jalan di atas air. Yesus jalan di atas air. Matius pasal 14 ayat 25. Nah, ini mujizat-mujizat ini yang telah dilakukan oleh Yesus. Tetapi Isa, kita tidak pernah mendengar mujizat itu. Paling-paling di dalam laporan tentang Isa itu mengatakan, oh Isa dia banyak melakukan mujizat. Tetapi dia tidak ceritakan. Ya, ceritakan secara terperinci peristiwa-peristiwa mujizat itu. Jadi ini satu kali lagi ada perbedaan di antara pribadi Yesus dan pribadi Isa. Yang mana satu fakta, yang mana satu mitos, itu lain cerita. Ya, lain cerita. Oke, kemudian yang ke-8, yang terakhir sekali. Cerita tentang Isa ini sebenarnya daripada kajian-kajian yang kita buat cuma wujud setelah sekitar 660 tahun ya, kenaikan Yesus ke surga. Baru ada cerita tentang Isa ini. Sebelum itu tidak ada. Jadi ini menjelaskan, membuktikan bahwa Yesus itu dan Isa ini dua pribadi yang berbeda. Ya, tidak ada sedikit pun persamaan di antara keduanya. Ya, jadi itu saja saudara-saudariku, kiranya kita terus dikuatkan untuk menjadi murid Kristus dan menyembah Yahweh yang telah mengutus anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus.
Amin.